Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas Paralel A Sistem Informasi 2019 akan menjelaskan materi Q3 untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Pandu Rizky Maulidia dengan NPM 1908 2010 046 dari kelas A Sistem Informasi 2019. Nama saya Sama Nuraini, NPM 190820100075. Perkenalkan, nama saya Rima Sania, NPM 190820010097. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai Q3. Yang pertama ada pengertian, kemudian fungsi dari Q3, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari Q3, lalu perbedaan Q3 dan simple Q3, yang terakhir ada cara instalasi untuk Q3. Yang pertama ada pengertian Q3. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang pengertian Q3 ini, kita akan membahas beberapa hal yang masih berhubungan dengan Q3. Yang pertama ada bandwidth. Untuk menjaga tersedianya pelayanan internet, diperlukannya pembagian bandwidth atau manajemen bandwidth menggunakan Q3 pada router mikrotik pada setiap host atau user yang ada. Lalu, bandwidth dan router mikrotik ini apa sih? Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Nah, sedangkan router mikrotik adalah salah satu vendor baik hardware dan software yang menyediakan fasilitas untuk membuat router berupa OS yang khusus digunakan untuk membuat sebuah router dengan cara menginstalnya ke komputer. Setelah membahas beberapa hal tersebut, kita akan membahas mengenai pengertian Q3 itu sendiri. Jadi, Q3 merupakan limit bandwidth yang kompleks karena pelimitan dapat dikelompokkan berdasarkan protokol, ports, atau kelompok IP address. Sebelum melakukan pelimitan terlebih dahulu, harus dilakukan penandaan paket aliran paket menggunakan suatu tanda Mengel agar paket tersebut dikenal oleh Q3. Sedangkan Mengel adalah istilah yang dipakai pada mikrotik. Hal ini bertujuan untuk membedakan paket yang di downlink only dan uplink only. Yang kedua ada fungsi Q3. Q3 dirancang untuk menjalankan tugas yang lebih kompleks dan kita butuh pemahaman yang bagus tentang aliran trafik dan kita harus mengaktifkan fitur Mengel pada firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Digunakan untuk mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari Q3. Kelebihan dari Q3. Kelebihan dari Q3 diantaranya yang pertama, lebih fleksibel. Yang kedua, mendukung penggunaan PCQ. PCQ merupakan singkatan dari Per Connection Classifier. Adalah fitur OS router yang memungkinkan seseorang untuk secara dinamis mengantri pengguna yang terhubung dengan menetapkan batas maksimum untuk setiap pengguna. Nah, mikrotik PCQ digunakan untuk membatasi download dengan cara mendefinisikan terlebih dahulu koneksi download yang akan dilewatinya. Ini akan dilakukan menggunakan aturan Mengel. Lalu kelebihan ketiga dari Q3 ialah mengatur aliran paket satu arah. Serta jarang orang yang memakai Q3 ini. Kekurangan dari Q3. Yang pertama, harus menggunakan Mengel. Yang kedua, membutuhkan konfigurasi yang cukup rumit. Serta jika ada traffic yang sama pada simple queue, traffic tersebut akan berjalan pada simple queue dan tidak dapat dijalankan di Q3. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perbedaan simple Q3 dengan Q3-nya sendiri. Jadi untuk pengertian masing-masing ya, simple Q3 ini dia itu sebuah metode bandwidth
management yang termudah di Mikrotik. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena menu dan konfigurasi yang dilakukan untuk menerapkan Simple Queue itu cukup sederhana dan mudah dipahami. Nah, untuk Q3-nya sendiri, dia itu fitur bandwidth management yang paling fleksibel tapi juga kompleks. Nah, terus habis itu apa sih yang pembeda antara Simple Q3 dan Q3-nya sendiri? Yang pertama, yang bisa kalian lihat di visualisasinya, yang pertama, kalau dari pihak Simple Q3 sendiri, dia memproses antrian dari atas hingga ke bawah. Jadi, Simple Q3 sendiri ini dia memproses antrian secara urut dari atas hingga ke bawah. Kebalikan dengan Q3-nya, Q3 sendiri tidak memperhatikan antrian, alias semua dijalankan secara bersamaan. Lalu yang kedua, Simple Q3 sendiri dia mampu melakukan limit 2 arah. Maksudnya gimana? Jadi Simple Q ini bisa diatur melakukan hingga limit 2 arah ini, maksudnya melimit upload dan download sekaligus dalam satu rute, dalam satu row menggunakan tab total. Nah, terus habis itu kalau misalkan yang Q3 sendiri, dia hanya bisa melakukan limit secara directional alias satu arah. Nah, lalu yang terakhir, kalau Simple Q3 sendiri, dia lebih diprioritaskan. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan Simple Q3 dan Q3 sendiri dijalankan secara bersamaan, maka yang diproses terlebih dahulu adalah Simple Q3-nya sendiri. Sedangkan Q3 sendiri akan dinomorduakan setelah dilakukannya Simple Q-nya tersebut. Nah, sebenarnya lebih baik mana sih? Simple Q atau Q3-nya sendiri? Jadi, masing-masing mereka ada keunggulannya sendiri. Seperti halnya Simple Q3 sendiri itu cocok banget kalau misalkan untuk melakukan limitasi berdasarkan target IP address atau interface. Nah, kalau misalkan yang Q3 sendiri, dia cocok kalau misalkan kebutuhan queue-nya itu lebih detail berdasarkan service, protokol, port, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau segi dari penggunaan resource ya, Simple Q3 dan Q3-nya sendiri ini sama-sama menggunakan resource RAM. Namun, pada Q3 sendiri, karena menggunakan kombinasi dengan Mangle, maka resource CPU-nya juga akan digunakan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya adalah setting Q3 PCQ Mikrotik. Jadi ini ada barang-barang yang dibutuhkan beserta kisaran harganya. Untuk harganya kami dapatkan dari Shopee dan Tokopedia, khususnya dari toko-toko di Pulau Jawa. Jadi yang harus disiapkan adalah komputer, Mikrotik, switch hub, lalu kabel UTP, konektor, dan modem. Sedangkan untuk software yang digunakan adalah Winbox. Sebelum menyeting Q3, pastikan untuk menginstal Winbox dan menyambungkan Mikrotik terlebih dahulu. Untuk tutorialnya, silahkan melihat video pada link yang sudah kami cantumkan. Untuk cara setting Q3, silahkan simak video penjelasan setelah ini. Oke, jumpa lagi bersama saya. Pada video saya kali ini, saya akan membuat tutorial tentang cara membagi bandwidth dengan sama rata ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya bandwidth 512K, digunakan oleh satu user, dia full 512K. Jika dua user, dia akan terbagi menjadi 256K, 256K, begitu juga seterusnya. Oke, jadi tanpa perlu berpanjang lebar, saya langsung menuju ke aplikasi Winbox. Jadi router yang saya gunakan itu masih sama dengan router pada tutorial saya sebelumnya, yaitu RB750Hex. Di sini ya, 750R2. Langsung saja kita connect. Dan topologinya pun masih sama. Jadi Ethernet 1 itu adalah sumber internet dan Ethernet lokal dengan IP sekian. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke menu IP, kemudian firewall. Kemudian di sini kita menuju ke tab Mangle ya. Kemudian kita buat rule baru di sini, klik tambah. Kemudian pada tab general kita pilih forward. Kemudian search address-nya itu adalah IP lokal kita tadi, yang ini. Oke, kemudian out interface-nya adalah Ether 1 ya, sumber internet. Selanjutnya kita ke tab action, kemudian di sini kita pilih mark connection. Kemudian di sini kita beri nama koneksi lokal. Kemudian oke. Kemudian kita buat satu lagi. Sama ya, di sini forward. Kemudian tidak ada yang perlu diisi.
Selanjutnya di sini bagian connection mark itu kita masukkan, kita pilih koneksi lokal ya, ini yang kita buat tadi, yang ini. Masukkan di sini, kemudian actionnya itu kita pilih mark paket. Jadi sebelumnya kita pilih mark connection, sekarang kita pilih mark paket. Dan di sini kita beri nama, boleh sama, boleh berbeda. Jadi saya kasih sama saja, koneksi lokal. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke menu queues dan ke ini ya, tab queue types. Kemudian kita klik menu tambah. Di sini kita akan memisahkan upload dan downloadnya. Jadi di sini kita beri nama upload. Kemudian key-nya kita pilih PC key. Di sini kita di bagian classifier-nya ini kita pilih search address. DST address-nya kita hilangkan centangnya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Jadi dia langsung masuk sini. Kemudian kita tambah satu lagi untuk downloadnya. Kemudian key-nya sama PC key. Kemudian di sini kita pilih DST address. Oke ya, kita sudah punya dua, download dan upload. Selanjutnya kita menuju ke menu Q3. Kemudian di sini kita klik menu tambah, kita beri nama upload. Oke, sebelumnya kita harus speed test dulu kecepatan internet. Oke, jadi masih lost ya internetnya. Oke, lanjut, kita klik menu tambah. Kemudian di sini kita beri nama upload. Kemudian parent-nya itu kita pilih internet. Jadi ada satu sumber internet ya. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita buat batasannya. Oke, namanya terserah kalian. Di sini saya tidak rubah. Parent-nya kita pilih upload. Upload itu yang mana? Ini yang kita buat tadi. Kita lihat upload. Kemudian paket mark-nya itu adalah koneksi lokal. Yang ini ya. Yang ini. Kemudian queue tipenya kita pilih upload. Dan limitnya. Jadi max limitnya saya mau uploadnya misalkan 10 MB. Jadi saya 10 M. Kemudian OK. Untuk uploadnya sudah selesai. Sekarang kita buat lagi untuk downloadnya. Kita tambah, kemudian name-nya kita kasih nama download. Kemudian parent-nya kita pilih lokal ya. Kemudian OK. Kemudian kita tambah lagi. Di sini kita pilih download. Kemudian paketnya sama yang tadi, koneksi lokal. Kemudian queue tipenya kita pilih download. Di sini saya mau misalkan untuk downloadnya itu 20 M. Oke, jadi uploadnya 10 M, downloadnya 20 M. Oke, langsung saja kita tes. Oke ya, 20 mega, yang sebelumnya tadi 80. Kita lihat di sini. Oke, untuk bagian downloadnya itu merah karena sudah mencapai limit. Kita tunggu sampai dia uji uploadnya. Oke, downloadnya, kemudian uploadnya ya, kita cek. Oke, uploadnya 10 MB. Oke ya. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi semoga tutorial ini bisa membantu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.